Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Selamat datang di Devotion pada pagi hari ini yang saya beri judul Menghormati Ayah dan Ibu. Saudara, keluarga merupakan institusi terkecil dalam sebuah masyarakat. Dan saya percaya bahwa keluarga juga berperan penting dalam menunjang keberhasilan seorang anak. Dan saya percaya juga kalau saudara dan saya dilahirkan dari ayah dan ibu. Nah, saya akan berbicara mengenai perintah Allah yang kelima. Di situ dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya tertarik dengan perintah Allah yang satu ini karena kalau kita lihat perintah Allah dari 10 perintah Allah itu dari 1 sampai ke 4 itu berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dari perintah yang kelima sampai yang ke-10 berbicara mengenai hubungan kita dengan sesama. Dan saudara, kalau yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita lihat ini semua mengarahkan kita untuk mentaati Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini hak orang lain. Dan yang menariknya lagi, dari hubungan kita dengan sesama ini, yang terutama di situ adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, saudara, pertanyaannya, mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Di dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi, ketika kita menghormati orang tua kita, Tuhan berkenan atas hal itu. Dan itu merupakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 8 juga dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Firman Tuhan menuliskan bagaimana kita harus mentaati dan menghormati orang tua kita. Nah, pertanyaan yang lainnya lagi, apa manfaat dari menghormati ayah dan ibu kita? Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi salah satu kunci dari umur panjang yaitu kita menghormati ayah dan ibu kita. Selanjutnya di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi selain panjang umur, kebahagiaan akan kita dapatkan ketika kita menghormati ayah dan ibu kita. Saudara, saya mau bersaksi sedikit. Tadi malam saya berjumpa dengan seorang anak muda yang datang ke rumah kami dan kami berdiskusi. Saya tanya, bagaimana keadaanmu? Dia bilang, saya baik-baik saja, dengan senyum dan seperti tidak ada yang terjadi. Semuanya terlihat sangat baik-baik saja. Sampai suatu saat waktu kami mau berdoa, Roh Kudus mengingatkan saya untuk bertanya tentang keadaan orang tuanya. Dan saya bertanya sama dia, bagaimana kabar papa mamamu? Dan seketika itu juga mukanya berubah. Dan dia bilang, saya nggak mau ngomong, katanya. Oke. Nah, ada yang bisa kami doakan? Dan akhirnya kami berdoa. Dan waktu kami berdoa, dia menangis sejadi-jadinya. Dia berteriak. Dia bilang, saya nggak bisa ngelihat Tuhan. Saya kecewa sama orang tua saya. Saya melakukan ini, itu, dan sebagainya. Saya udah nggak ke gereja. Saya udah nggak mau baca firman. Apa tujuan hidup saya nggak tahu. Saya hancur berantakan dan sebagainya dan sebagainya. Dan saudara, waktu mendengar hal itu, Roh Kudus berbicara lembut di dalam hati saya untuk mendoakan anak ini, untuk menceritakan tentang kasih Bapa, untuk menceritakan betapa Tuhan mengasihi hidupnya. Dan
Yang saya lihat, ketika anak ini tidak melihat kasih sayang orang tua, dia tidak bisa menghormati mereka. Dan ketika dia tidak menghormati mereka, dia tidak bisa menghormati otoritas Tuhan yang luar biasa di hidupnya. Dan waktu kami mendoakan anak ini cukup lama, dia keluarkan semua isi hatinya, dia ceritakan semuanya. Saya bilang sama dia, kita nggak pernah bisa memilih dari keluarga seperti apa kita dilahirkan. Kita nggak bisa milih orang tua seperti apa yang kita miliki. Kalau kita menemukan orang tua yang baik, puji Tuhan. Tapi ketika kita menemukan orang tua yang menyakiti hati kita, apa yang harus kita lakukan? Dan saya bilang sama dia, firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Di dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Menghormati ayah dan ibu adalah perintah Tuhan. Mau seburuk apapun keadaan orang tua kita, kita harus tetap menghormati mereka. Karena itu perintah Tuhan. Dan di dalam Amsal ini jelas dikatakan, siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Dan saudara, setelah kami berdiskusi, kami berdoa, kami meminta Roh Kudus untuk menuntun langkah hidup anak ini. Dia melepaskan pengampunan kepada orang tuanya, dan dia bisa tersenyum kembali, dan dia bisa melihat Tuhan baik di dalam kehidupannya. Saudara, apapun yang engkau alami saat ini, kau memiliki orang tua yang baik, puji Tuhan. Tapi kalau engkau memiliki orang tua yang mungkin menyakiti hatimu, tetaplah taat kepada firman Tuhan untuk tetap menghormati dan menghargai mereka. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menghormati orang tua kami seperti yang Engkau perintahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam ketaatan kami Tuhan, Engkau Allah yang berperkara terhadap setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang luar biasa di hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini. Buat mereka yang memiliki orang tua yang baik, puji Tuhan. Buat mereka yang mengalami masalah dengan orang tuanya, Roh Kudus Engkau yang menuntun langkah hidup mereka, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kebenaran itu akan membebaskan mereka dari setiap belenggu kebencian, setiap belenggu kepahitan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melepaskan mereka. Mari Roh Kudus, teruslah berbicara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikian devotion pada pagi hari ini, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. God bless you.